Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Vivian Karimla dari STMT dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Kintan Aurelia Ridwan dengan NIM 15234248081. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas manajemen risiko dengan judul Risiko Kesalahan Oplos Chat terhadap Kepuasan Pelanggan dan Kerugian Operasional pada Toko Anugerah Chat. Topik ini saya angkat berdasarkan kondisi operasional nyata pada usaha retail skala UMKM, khususnya pada proses oplos chat yang dilakukan hampir setiap hari di Toko Anugerah Chat. Proses ini terlihat sederhana, namun memiliki potensi risiko apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Oplos Chat merupakan layanan yang dilakukan secara rutin untuk memenuhi permintaan warna khusus dari pelanggan. Meskipun sudah dilakukan pengecekan sebelum chat tersebut diserahkan kepada pelanggan, potensi kesalahan warna tetap dapat terjadi. Kesalahan ini memang tidak sampai ke pelanggan, namun dapat menyebabkan pengulangan proses, pemborosan bahan chat, dan juga tambahan waktu kerja. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, tujuan dari penerapan manajemen resiko ini adalah menjaga ketepatan hasil oplos chat agar kepuasan pelanggan tetap dapat terjaga, sekaligus meminimalkan potensi kerugian operasional yang timbul akibat kesalahan dalam pencampuran warna. Dokumen acuan yang digunakan dalam penyusunan analisis ini meliputi catatan penjualan harian, lalu jam operasional toko, serta pengalaman operasional sehari-hari di toko Anugerah Cat. Dokumen ini menjadi dasar dalam menetapkan konteks dan sasaran risiko. Selanjutnya adalah penetapan sasaran atau SMART. Sasaran kegiatan ditetapkan menggunakan pendekatan SMART. Yang pertama ada spesifik, oplos chat sesuai permintaan pelanggan. Yang kedua ada measurable, yaitu pengecekan warna sebelum chat tersebut diserahkan kepada pelanggan. Yang ketiga ada achievable, yaitu didukung dengan pengalaman-pengalaman karyawan yang ada di dalam toko. Yang keempat ada realistik, yaitu sesuai kemampuan sumber daya toko. Yang terakhir ada time bound, maka semuanya diterapkan dan dievaluasi secara harian. Selanjutnya ada ruang lingkup risiko. Lingkup kegiatan ini mencakup proses oplos dan pengecekan warna. Lokasinya yaitu berada di area toko Anugerah Chat, skalanya yaitu usaha retail skala kecil atau menengah atau UMKM, waktunya yaitu jam operasional toko dari jam 8 sampai jam 5 sore. Selanjutnya ada cakupan risikonya, yaitu kesalahan oplos atau pencampuran warna, lalu pengulangan proses, dan pemborosan bahan. Selanjutnya ada justifikasi ruang lingkup. Ruang lingkup ini dipilih karena proses oplos chat merupakan aktivitas inti dalam pelayanan toko. Kesalahan pada tahap ini berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dan juga efisiensi operasional. Selanjutnya ada analisis stakeholder. Stakeholder di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada internal dan juga eksternal. Internal yang pertama ada pemilik toko, yang perannya sebagai pengawas dan pengambilan keputusan di dalam toko. Yang kedua ada karyawan toko, yaitu perannya yaitu mengoplos dan melakukan pengecekan warna sebelum cat tersebut diserahkan kepada pelanggan. Selanjutnya kepada stakeholder eksternal, yang pertama ada pemasok cat, yaitu yang menyediakan bahan-bahan baku untuk toko Anugerah Cat. Yang kedua ada pelanggan, yaitu yang menerima hasil oplos cat. Selanjutnya ada implikasi stakeholder. Ketelitian karyawan sangat menentukan kemungkinan terjadinya kesalahan oplos. Selain itu, kualitas bahan cat dari pemasok juga dapat mempengaruhi hasil dari pencampuran. Nah, dampak akhirnya akan dirasakan oleh pelanggan dan juga berpotensi menimbulkan kerugian operasional. Selanjutnya ada alur proses bisnis. Nah, slide ini menunjukkan alur proses bisnis mulai dari barang datang, dari pemasok, lalu penyimpanan, pelanggan menyampaikan kebutuhan warnanya, lalu proses oplos atau proses pencampuran warna pada warna-warna tertentu, lalu pengecekan warna sebelum warna tersebut diserahkan kepada pelanggan,
lalu melalui proses pembayaran hingga pencatatan penjualan. Selanjutnya, proses signifikan untuk dikaji. Dari seluruh alur proses bisnis tersebut, proses yang paling signifikan untuk dikaji risikonya adalah proses overshed atau pencampuran warna dan pengecekan hasil warna tersebut, karena merupakan titik kritis dalam pelayanan. Selanjutnya adalah hubungan ruang lingkup dan proses bisnis, yaitu operasius adalah titik kritis dari operasional, lalu kesalahan dapat menyebabkan pengulangan dari proses pencampuran warna, serta proses operasi yang menghasilkan warna yang salah dapat berdampak pada waktu kerja dan biaya. Nah, kriteria dampak ini mencakup level dari level 1 sampai level 5. Dampaknya itu ada pertama minor, terjadi kesalahan oplos ringan, dapat langsung diperbaiki tanpa mengganggu pelayanan pelanggan. Yang kedua ada moderate, pada level kedua yaitu terjadi pengulangan proses oplos yang menyebabkan keterlambatan pelayanan dan penggunaan bahan tambahan dalam jumlah yang kecil. Yang level yang ketiga ada signifikan, yaitu kesalahan oplos menyebabkan keterlambatan pelayanan cukup lama dan pemborosan bahan cat yang berdampak pada biaya operasional nantinya. Level yang keempat ada major, yaitu kesalahan oplos berulang, mengganggu kelancaran operasional toko, menurunkan kondisi produktivitas dari karyawan, dan memicu keluhan dari pelanggan. Level yang kelima ada katastropik, yaitu kesalahan oplos yang menyebabkan kerugian operasional yang signifikan, ketidakpuasan pelanggan secara tinggi, lalu serta berpotensi menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap toko. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa risiko dari kesalahan opload merupakan risiko operasional yang dapat dikelola melalui penerapan manajemen risiko yang sederhana dan realistis. Dengan pengelolaan yang tepat, maka toko Hanagracet dapat menjaga kualitas dari pelayanan terhadap pelanggan, sekaligus meminimalkan pemborosan bahan, waktu, dan juga biaya operasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.